Sudah berapa? 8. Ya. Oke ya. Nah, kita mengambil satu yang tadi kita gambarkan. Kalau misalkan bentuknya ini tadi yang nomor satu, jadi 3, 3, 2, 2, berarti nanti di sini 3, 3, nanti sini 2, 2. Nah, berarti kan bentuknya ini adalah diameternya garis tengah. Nah, dari bentuk ini sebenarnya kan kalau kita lihat bagaimana kita menyelesaikan bentuk ini, maka ada yang mungkin kita gunakan konsep-konsep sebelumnya. Jadi mengintegrasikan konsep-konsep yang sudah kita miliki sebelumnya untuk menyelesaikan ini. Pertama gini, kalau dari O kita tarik garis tinggi, ini kan berarti titik tengahnya. Jadi yang kita dulu kenal apotema. Ya, misalkan ini N. Ya. Kan kalau BN sama dengan TN, kan artinya ON itu tegak lurus dengan BC. Ya. Kemudian ini ya, jadi kan ON itu kita namakan dulu kan apotema. Jadi ketika kita menarik dari pusat, tegak lurus dengan tali busur itu. Dan itu di tengah-tengah. Maka yang pertama kalau kita tuliskan ON, ON itu kan sama dengan setengah AC. Ya. Jadi dilihat kalau ini titik tengah, ini titik tengah, ya. Pada segitiga A, B, C, maka kan kalau kita lihat itu kan ABC dan OBN itu kan sebangun. Kalau ini titik tengah berarti kan BO dibanding BA itu kan 1:2. Sama dengan ON dibanding AC, berarti kan itu sama berarti ON dibanding AC kan sama dengan 1:2. Oh, kalau gitu ON sama dengan setengah AC. Nah, jadi kan seperti itu. Berarti kan artinya unsur pada lingkaran tadi ada tali busur, ada apotema, seterusnya itu kan berarti sebenarnya kan untuk mencari tingginya ini. Nah, kalau misalkan ini kita hubungkan ke titik tengahnya ini K. Nah, maka kan dengan cara yang sama OK itu kan setengah dari EB. Ya. Jadi kan kita mengintegrasikan bentuk yang sama pada segitiga ABI, nah, itu sebangun dengan AOK. Ya. Kalau itu sebangun, maka yang kita lihat itu kan perbandingan yang kita dapatkan OK sama dengan setengah BE atau EB. Nah, ini yang kita dapatkan ini. Ya. Kemudian yang kedua konsep yang masuk di situ. Sekarang perhatikan pada segitiga ABE. Segitiga ABE. Nah, dilihat di sini AB itu kan diameter lingkaran. Diameter. Nah, kalau gitu kan berarti segitiga ABE itu kan siku-siku di E. Jadi kalau gitu kan sudut AEB itu kan sama dengan 90 derajat. Menghadap ini karena sudut pusat sudut keliling itu kan sebenarnya kan panjang busur ini kan. Jadi artinya mengatakan sama dengan setengah dari busur ini. Ya, jadi busur ini kan yang kita tuliskan itu kan berarti sebenarnya 180 karena satu putaran penuh itu 360. Oh, kalau gitu 90. Nah, ini berarti sama dengan juga sudut BCA. Nah, ini kan juga 90. Nah, jadi orientasinya kan sebenarnya kan kita dapatkan dari bentuk itu. Nah, berarti kalau misalkan ini berpotongan di titik ini ya, kalau misalkan ini adalah titik M.
Maka kalau ini saya hubungkan, ya, maka yang Anda perhatikan di sini antara segitiga EMC ya dan segitiga EDC. Ya. Dilihat di sini, ketika yang kita lihat itu sebenarnya apakah itu kongruen atau tidak. Jadi kongruen atau tidak. Yang kita perhatikan itu gini, ketika sudut ini MCE, sudut MCE ya, itu kan menghadap busur AE. Itu kan sama dengan sudut DCE. Kan berarti ini sama dengan yang ini. Ini ditandai ini. Nah, karena kan sama-sama busur DE itu sama dengan busur EA, 2. Kemudian yang sama, itu kan artinya sudut DEC itu sama dengan sudut MEC, karena 3 ini. Ya, tanda silang. Nah, ini. Berarti kan artinya sisi EC itu berimbit. Berarti kan kalau gitu sudut sisi sudut berarti kongruen. Ya. Kalau kongruen berarti kan kita dapatkan sebenarnya kan di sini orientasinya segitiga EMC itu kongruen dengan segitiga EDC. Ya, kongruen. Nah, kalau kongruen berarti kan kalau gitu EM mana ya? Sini ya. EM itu kan sama dengan ED, sama dengan 2. Kemudian MC itu sama dengan CD. MC itu sama dengan CD, sama dengan 3. Nah, ini kan berarti 2, ininya 3. 2, 3. Kalau begitu BC berapa? Oh, BM berapa? Ke atas. Kalau gitu BM berapa? BM ini segitiganya siku-siku, kan berarti BM itu 3 akar 2. Kalau begitu AM berapa? AM itu kan sama dengan 2 akar 2. Ya. Kalau gitu AC berapa? AC kan kita dapatkan ini CM itu 3, berarti 3 ditambah 2 akar 2. Kalau gitu BE berapa? BE itu adalah berarti 2 ditambah 3 akar 2. Nah, ini kan sudah ketemu bentuk konsep yang kita gunakan di situ. Nah, sekarang kalau luas, ya, yang kita cari kalau luas dari AOE itu berapa? Luas A segitiga AOE. AOE itu kan sama dengan setengah AE kali KO. Ya, setengah AE kali KO. Ya, setengah kali 2 KO. KO itu kan setengah EBE atau EB. Berarti kan setengah dari 2 plus 3 akar 2. Oh, berapa ini? Ya, ini setengah dengan setengah habis. Tinggal 1 plus 3 per 2 akar 2. Ini yang AOE. Kalau luas yang BOC berapa? Luas segitiga BOC. Itu kan di sini yang kita lihat itu kan bahwa setengah BC kali ON. Ya, berarti setengah 3 ON. Setengah dari ON itu adalah setengah AC. Jadi 3 plus 2 ini. Nah, berarti berapa ini yang kita dapatkan?
sebenarnya bentuknya adalah 9/4 ditambah setengah, berarti hilang di sini 3/2 akar 2. Nah, ini. Berarti kan ini sama ini. Nah, ada berapa yang sama? Berarti nanti kan ada 4, yang ini ada 4. Berarti kan kalau gitu, yang dicari luas oktagon itu, luas oktagon, berarti kan 4 kali yang atas, 1 plus 3/2 akar 2, ya, ditambah 4 kali 9/4 ditambah 2/3 akar, oh sorry, 3 ya, 3/2, sorry, 3/2 akar 2. Ya. Berarti kalau kita tuliskan yang depan itu 4 ditambah 6 akar 2 ditambah 9 plus 6 akar 2. Oh, kalau disamakan 13 ditambah 12 akar 2. Nah, ini berarti R S akar T. Nah, ini berarti kan terbukti. Jadi, orientasi di dalam satu penulisan itu kita mendapatkan luasnya ini, dan luasnya ini memiliki bentuk R ditambah S akar T. Ya, ini berarti kan artinya di dalam satu pemecahan itu, integrasi konsep-konsep yang ada itu semuanya sudah masuk di sini. Nah, jadi mengintegrasikan bentuk-bentuk yang ada. Pertama tadi kan saya sampaikan ketika ada segitiga, ya, luas segitiga, kemudian kesebangunan segitiga, ini sudah masuk di sini. Kemudian terkait dengan sudut pada lingkaran di situ, ada sudut keliling, kemudian sudut yang bertolak belakang di jama, atau mungkin kita katakan di sini ada tali busur, kemudian ada bentuk yang mungkin sebenarnya tidak digunakan ini karena sudut ini penting, kemudian menghadap ini setengah lingkaran atau setengah busur lingkaran. Nah, ini kan berarti menjadi satu kesatuan yang kita bahas di dalam satu persoalan ini. Jadi artinya ini satu soal ini kalau kita kerjakan dengan cara ini, artinya nanti kan ada cara kemungkinan satu. Ini namanya kan kalau dibuat kasus kan baru kasus yang pertama, karena di sini kan kita gambarkan 3, 3, 2, 2, sorry nanti kalau ini 3, 3, nanti kan bentuknya 2, 2, nanti 3, 3 itu kan berarti sebenarnya kan nanti ada bentuk yang kalau kita buat ini kasus 1. Kasus 2 nanti mungkin selang-seling ya, 32, 32, 32, 32, 32. Kasus berikutnya kan nanti bisa 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Nah itu berarti bagaimana kita menentukan solusi itu dan semuanya bisa kita selesaikan itu. Nah pertama mungkin di dalam membentuk penyelesaian ini awalnya strategi yang digunakan itu kan berarti memilah menjadi beberapa kasus. Tetapi di satu sisi strategi menggambar itu menjadi satu bentuk yang pasti masuk di masing-masing kemungkinan. Nah, jadi kemungkinan itu kan pertama panjang sisinya itu berselang-seling. Kemudian satu-satu, berselang-seling dua-dua. Kemudian di situ kan panjang sisi yang sama menyatu, jadi terbelah menjadi 2 itu. Nah, itu kan berarti artinya ada kemungkinan-kemungkinan memilah kasus, dan setiap kasus akan mudah diselesaikan dengan gambar. Itu berarti kan artinya di dalam memecahkan masalah ini, strategi yang masuk itu banyak ya, bisa dilihat di situ. Kemudian yang kedua, di dalam satu proses, ya mungkin kalau di dalam bentuk ini sebenarnya kan notasi yang digunakan itu tidak terlalu ini, tetapi di situ kan hanya benar atau salahnya notasi itu.
benar atau salahnya notasi itu, tetapi tidak membantu misalkan keefektifan di dalam suatu proses penyelesaian. Itu artinya berarti kalau seperti itu strategi itu, notasi itu menjadi bukan yang pokok. Bukan menjadi bentuk yang pokok. Ya. Oke, mungkin sampai ini dulu. Nanti untuk pemecahan yang kedua mungkin kita bisa sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan sebelum kita akhiri. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan. Nanti kalau misalkan terkait dengan record, mungkin saya sampaikan, kemarin lupa mungkin saya, karena kemarin yang banyak minta itu geometri, terus akhirnya yang Sabtu malah belum terkirim. Ada pertanyaan, monggo. Kita tunggu. Silahkan, Mbak Aulia. Ini Pak, sebenarnya tuh saya masih bingung yang strategi yang perumunan, Pak. Berarti ini kita tutup dulu ya. Ya. Kita tutup dulu. Pertemuan ketiga. Ini ya? Iya, Pak. Oh ya. Oke. Mungkin kalau kita tambahkan, ini kemarin kan kita contohkan, mungkin barangkali penjelasan itu bisa tergambar dari contoh yang kita berikan. Jadi sebenarnya di sini kalau strateginya itu adalah perumuman, jadi generalisasi di sini. Sebenarnya yang kita buat itu kan ketika ada kasus ini, katakanlah bentuknya kan ini. Jadi diketahui ini, maka tentukan ini. Nah, maka di dalam memilah dalam satu bentuk persoalan itu kan strateginya itu kan kita mau membuat satu formula umum sehingga ini bisa nanti dikembalikan ke bentuk itu. Nah, dilihat di sini. Kalau misalkan ini, maka tentukan ini kan pertama kita membuatkan satu fungsi ini, IA, itu integral 0 sampai dengan tak hingga sin kuadrat AX per E kuadrat DX. Jadi kita memisalkan ini ada koefisien, ini X. Nah, kalau kita turunkan, maka hasilnya adalah ini. Ini kalau dituliskan, oh ternyata bentuknya ini. Nah, berarti artinya kalau IA itu maka diferensialnya itu kita dapatkan ini. Nah, artinya kan kalau kita membuat ini kan seolah-olah menjadi satu bentuk yang umum. Umum itu kan berarti kan artinya ketika kita membuat satu soalnya ini khusus, ini kan integral 0 sampai dengan tak hingga sin E per X dx itu seper atau setengah pi. Nah, tentukan integral 0 tak hingga sin kuadrat X per E kuadrat dx. Nah, ini kan kita buat bentuk umum. Kalau kita tuliskan ini, ternyata kita mendapatkan satu bentuk, oh ternyata turunannya adalah ini. Nah, kemudian kalau sekarang Y sama dengan 2X dan DY dx itu 2A, maka kan sebenarnya kita bisa menuliskan integral yang kita tuliskan 0 sampai dengan tak hingga sin 2ax per x dx itu sama dengan integral 0 sampai dengan sin y per y dy. Nah, itu kan sama dengan kita tuliskan ini. Nah, mana sih yang kita katakan perumuman itu? Ya, mana yang kita namakan perumuman itu? Itu kan artinya di sini sebenarnya kan kalau kita lihat konteks soal yang ini, kemudian kita membuat satu bentuk yang lebih umum ini.
Ini kan artinya kan tidak menggunakan ini langsung, menyelesaikan bla bla. Tapi kita membuat bentuk yang lebih umum. Karena ini kan sin kuadrat AX, ini per E kuadrat DX. Berarti kan artinya, kalau ini sin kuadrat X per E kuadrat, kan kita tidak langsung mengubah dari bentuk ini. Tapi kita mencoba, oh kalau ini variabelnya di sini, kan kemungkinan ini ada 2X, ada 3X, ada 4X, dan seterusnya. Nah, ini kita buat yang umum di sini. Ini kan artinya kan memulainya kan dari sini. Nah, berarti perumuman itu membuat kasus yang bentuknya umum untuk menyelesaikan yang khusus ini. Ya. Jadi artinya kalau ada yang diketahui ini, kemudian ini ada soal khusus, maka kita buat bentuk umumnya dulu, nanti bentuk khusus itu digunakan dari bentuk umum ini. Itu namanya perumuman. Jadi seolah-olah kita membuat deduktifnya dulu, keberlakuannya secara umum dulu. Jadi kan kalau misalkan apakah ini sudut ini misalkan ketika dijumlahkan itu apakah 180. Nah, kemudian Anda membuat segi 4 tali busur dulu, menghubungkan. Ya. Nah, itu artinya kan kalau setiap segi 4 tali busur itu jumlah sudut yang berhadapan itu adalah 180. Oh, berarti ini adalah masuk di kasus itu. Sebenarnya perumuman itu lebih cenderung seperti itu. Halo? Iya, Pak. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Zahro, kayaknya mau tanya? Ampun, Pak. Yang tadi sih, Pak. Yang mana? Yang geometri tadi. Itu tadi berarti penggunaan strateginya lebih dari satu ya, Pak? Penggunaan strateginya itu tadi kan kalau awalnya itu kalau kita nanti pertama memilah kasus. Itu kan berarti kan artinya kan strateginya itu kan kita melihat ada beberapa kasus, kalau misalkan ada segi 8, panjang sisinya itu kan yang 42, kemudian yang 4 itu 3. Berarti kan kemungkinannya itu kan berurutan, mungkin ada yang mengumpul, nah itu kan berarti kasus. Berarti kan strateginya itu. Lah, di masing-masing kasus itu ketika kita menyelesaikan, kita menggunakan strategi lagi gitu loh. Nah, jadi memang ada banyak tahapan untuk strategi yang masuk di situ. Iya, Gitu. Pak. Ya, sehingga nanti kan ketika misalkan kita menjelaskan itu kan ini strateginya apa, itu kan kita bisa menunjuk, oh pada bagian ini kita menggunakan strategi ini, mungkin pada bagian yang lain yang masuk yang mana, kalau misalkan itu nampak ya kita bisa menuliskan ini strateginya pada saat memutuskan ini, kan gitu. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Sementara cukup, Pak. Oke, kalau sementara cukup, terima kasih untuk hari ini. Kemudian nanti kalau untuk minggu depan nanti mungkin kita kasihkan tes dulu, tesnya nanti tetap open book. Intinya mungkin paling enggak kenali dulu tentang strategi pemecahan masalah, kemudian jenis soal dan ciri-cirinya. Ya, kemudian kalau misalkan nanti ada beberapa kasus di dalam penyelesaian itu, Anda bisa memilah mana yang sesuai dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua, ya mungkin kemarin kalau misalkan Anda mengerjakan tugas, ya silakan saling share untuk saling koreksi, nggak apa-apa di situ, diupload. Nah, kemudian bisa saling mempelajari mana yang sesuai dan mana yang tidak. Kan lebih enak ketika kita dihadapkan, kemudian kita belajar untuk menilai. Gitu ya. Oke, terima kasih hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Topo. Oke, sami-sami. Berarti besok UTS nih, Pak? Gimana? Berarti besok UTS gitu. Besok UTS dulu ya.